Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena di hari Minggu yang indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang seperti sekarang ini kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tetap akan ada bersama-sama dengan kita. Dan pada saat ini mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nazaret Talikuran menyampaikan selamat beribadah kepada kita Jemaat Gemim Nazaret Talikuran, terlebih khusus bagi seluruh jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Dan pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nazaret Talikuran yang terkasih Ibu Pendeta Selvi Imbang Kambe, Master Teologi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita di hari Minggu pagi ini dengan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk yang pertama. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat diundang berdiri, dan mari kita melakukan naikkan doa pada Allah. Kita takbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Kita melakukan bersama-sama jam sembahyang yang kudus.
dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus di pagi hari ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau Allah, sumber segala yang baik. Di hadapan-Mu Bapa, kami mengakui bahwa sesungguhnya tak satu pun yang kami lakukan yang tersembunyi dalam pandangan mata Tuhan. Dan kami menyadari begitu banyak salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, baik lewat sikap, tindakan, tutur kata, dan perbuatan kami. Untuk itu di pagi hari ini, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu, agar kami dilayakkan menghadap hadirat-Mu, sambil menanti kasih karunia Tuhan, dengan janji berkat yang Engkau sudah siapkan. Engkau Allah sumber kekuatan kami, Engkau Allah sumber pengharapan dan pengampunan kami. Semoga dalam kasih-Mu, Engkau berkenan mengampuni salah dan dosa kami, dan melayakkan kami menghadap hadirat-Mu dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus sumber pengampunan, kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita sambut dengan melakukan Ya Allahku, kami mengaku dosa. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Pembaru hidupku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mengaku iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut dengan melakukan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan menyertai saudara-saudara, dan menyertai saudara juga. marilah kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau, Allah pencipta langit dan bumi, Allah sumber berkat dan jaminan keselamatan kami. Ini kami umat-Mu yang percaya, yang selalu lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Kini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami dengan kuasa-Mu, pakai kami dengan anugerah sorgawi, agar kami dapat
menjalankan amanat Tuhan, khususnya hamba-Mu ini, menyampaikan berita keselamatan dan jemaat yang mendengarkannya, dikuatkan dan diteguhkan iman, dan kami umat Maha Tuhan, dengan mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan, kami terus berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Engkau, ya Allah Bapa Tuhan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berkata seperti ini. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislei tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluarga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman
raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara puasa dan doa adalah hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam membangun kehidupan beriman kita kepada Tuhan. William Secker berkata, dengan berpuasa, tubuh belajar untuk taat kepada roh. Dengan berdoa, roh belajar untuk mengendalikan tubuh. Kita berpuasa agar dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita berdoa agar selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah kekuatan orang percaya, sebab tanpa doa kita tidak akan kuat menjalani kehidupan ini. Orang yang bertekun di dalam puasa dan doa pasti selalu dikuatkan dan memiliki pengharapan baru untuk melangkah di kehidupan hari esok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari Nehemia bagaimana berpuasa dan berdoa. Nehemia adalah seorang Yahudi yang hidup di pembuangan di zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dan Nehemia dikenal sebagai seorang yang saleh, seorang yang setia, seorang yang takut akan Tuhan, dan seorang yang terus hanya bergantung kepada kekuatan Tuhan. Nehemia menaruh perhatian yang sangat besar pada bangsanya, karena Nehemia merasa dia adalah bagian dari bangsa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di istana Nehemia menduduki jabatan sebagai juru minum raja. Ia dikategorikan orang penting karena jabatan yang ia miliki adalah penentu hidup dan matinya raja. Tugasnya adalah menyiapkan minuman raja dan mencicipi minuman itu untuk memastikan raja tidak diracuni. Dan dari Puri Susan, Nehemia memikirkan nasib bangsanya, bukan hanya karena rasa nasionalisme atau karena jiwa patriotisme yang dimilikinya, tapi karena Nehemia memikirkan dalam kehidupan rohani mereka adalah bangsa pilihan Allah. Di Puri Susan, Nehemia berjumpa dengan Hanani, saudara sebangsanya itu. Dan ia bertanya tentang keadaan saudara-saudara sebangsanya, bahkan menanyakan bagaimana kondisi kota Yerusalem. Ternyata informasi yang disampaikan oleh Hanani, umat Yehuda yang ada di Yerusalem, mereka hidup sebagai orang-orang yang sementara menderita. Mereka hidup sangat terpuruk, tercelah, dan dalam kesukaran yang besar. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan di zaman itu, jika sebuah kota memiliki tembok dan gerbang yang besar, bahkan
yang tinggi, maka amanlah kota itu dan kuat pertahanannya terhadap serangan musuh. Dan apabila tembok itu runtuh, maka kota itu akan menjadi lemah dan tidak akan aman terhadap musuh yang ada. Mendengar keadaan saudara-saudara sebangsanya, hati Nehemia sangat terpukul. Panggilan kemanusiaan yang tinggi mendorongnya untuk cepat bertindak, dan rasa empatinya lebih memotivasinya untuk bertindak sungguh-sungguh dan tulus hati. Nehemia duduk dan menangis. Dia terus berkabung selama beberapa hari sebagai bentuk kesedihannya. Nehemia datang dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, berserah total pada kekuatan Tuhan, meratap, memohon belas kasih Tuhan untuk mendengar doa yang disampaikannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Nehemia, jabatan dan kedudukan yang ia miliki tidak dijadikannya kesempatan untuk menyombongkan diri demi kesenangan diri. Posisi penting tidak menyebabkan ia menjadi orang yang nyaman tanpa belas kasih atau merasa puas, egois tanpa pusing dengan orang lain. Nehemia adalah seorang yang peduli dan penuh belas kasih terhadap sesama. Keberadaan kota dan penduduk Yerusalem menjadi pusat perhatian Nehemia pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beban yang dihadapi Nehemia mendengar nasib Yerusalem dan bangsanya mendorongnya untuk ada dalam doa dan puasa. Nehemia bertindak pertama dan utama, dia datang meminta pertolongan Tuhan, sebab Tuhan yang berkuasa dan hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menolong keadaan terpuruk yang menimpa bangsa Israel. Berpuasa dan berdoa adalah tindakan iman, sebab dengan berpuasa menandakan ketidakmampuan diri sendiri untuk melakukan sesuatu untuk orang lain atau untuk dirinya. Dan dalam doa ia memohon belas kasih Allah atas pergumulan bangsanya. Berpuasa adalah tanda kemampuan seseorang mengendalikan diri dari keinginan manusiawi dan meletakkan keinginan Tuhan di atas segalanya. Puasa yang disertai dengan doa menguatkannya untuk melewati masa sulit yang dihadapinya dan meyakinkannya bahwa tanpa Tuhan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, isi doa Nehemia, ia memuji Tuhan atas kebesaran dan kesetiaannya. Ia tidak mengarahkan pada besarnya problem yang dihadapinya, tapi pada kebesaran Allah dalam kuasa dan kesetiaannya. Setelah itu, Nehemia dalam doanya, dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, baik dosa umatnya, dosa pribadinya, dan dosa keluarganya. Nehemia tidak menyalahkan Tuhan, dan dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak mencari kambing hitam, tapi ia menganggap dirinya dan keluarganya pun turut berdosa.
pengakuan dosa adalah hal yang sangat penting, sebab karena dosa menghalangi doa kita. Nehemia mengingatkan Tuhan dalam doanya akan janji Tuhan bagi umat yang dikasihinya. Dalam ayat 9 dia berkata, "Tetapi jika engkau berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku dan melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana." Saudara-saudara, Nehemia percaya bahwa lewat puasa dan doa, permohonannya akan dijawab Tuhan sebagai sumber keselamatan hidup. Dan benar, apa yang diharapkan dan apa yang dirindukan Nehemia dikabulkan Tuhan. Pada pasal 2 kitab Nehemia ini, ia berjumpa dengan raja dan dia diangkat menjadi bupati, dan kesempatan itu digunakannya dengan berbuat untuk bangsanya. Nehemia bersedih, Nehemia berdoa dan berpuasa, tapi dia juga bertindak secara nyata menolong kaum sebangsanya. Sungguh sempurna perbuatan kasih dari Nehemia yang peduli terhadap orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi dan keadaan sekarang ini, sebagai umat Allah, sebagai bangsa Indonesia dan kehidupan dunia ini, kita sedang bergumul dengan pandemi yang mengglobal, dengan mewabahnya virus COVID-19. Dalam gumul bersama ini, kita diajak untuk meletakkan doa dan puasa sebagai kekuatan kita. Saudara-saudara, kesusahan dan kesulitan semakin terasa sekarang ini. Dan jika ini terus berkepanjangan, akan menghantar kita pada situasi yang semakin terpuruk di kemudian hari. Saudara-saudara, situasi dengan mewabahnya COVID-19 ini meminta kita agar tinggal di rumah saja. Sedangkan kebutuhan ekonomi menuntut kita untuk bekerja. Tinggal di rumah, kita mau makan apa? Tapi keluar rumah, resiko menanti kita. Saudara-saudara, marilah terus tinggal di hadirat Tuhan. Kita minta hikmat dan petunjuk Tuhan. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan? Dalam keyakinan Tuhan menyiapkan segalanya yang kita perlukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situasi sekarang ini, kita dianjurkan agar selalu cuci tangan, agar tetap bersih dari kuman penyakit yang bisa mendekat dalam diri kita. Tapi juga kita diingatkan, jangan lupa kunci tangan. Tetap berdoa, memohon ampun atas salah dan dosa. Bertobat agar kita bersih dari perbuatan dosa. Jangan lagi kita hidup mencintai dosa. Jangan lagi kita hidup dikuasai dosa, sebab itu adalah kekejian di mata Tuhan. Di situasi sekarang ini, kita diminta jaga imun dalam tubuh agar tetap sehat. Makan makanan bergizi, istirahat dan olahraga yang cukup dan seterusnya. Sekarang ini kita melihat begitu banyak postingan dalam FB yang menyajikan
makanan untuk dimakan. Torang boleh makan sesuai kebutuhan kondisi kesehatan yang ada. Kita makan sambil memperhitungkan takaran kesehatan. Jangan sampai bukan virus corona yang membuat kita sakit, tapi justru karena makan yang berlebihan, kong cuma tinggal di rumah, kita akan menghadapi pergumulan sakit, kolesterol, darah tinggi, asam urat, dan seterusnya. Kita diingatkan, di samping kita menjaga imun agar tubuh tetap sehat, kita juga harus menjaga iman agar tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai imun tubuh kita kuat, tapi iman kita menjadi lemah. Karena keadaan ini membuat orang-orang menjadi stres, kurang tinggal di rumah. Nyana ada pemasukan, kebutuhan semakin meningkat. Akhirnya dalam hidup keluarga, sonombole tak salah sadiki. Tak sontong sadiki orang bilang, tapela basar. Semua serba sensitif, baik antara suami istri atau antara orang tua dan anak-anak. Saudara-saudara, situasi ini mengajarkan kita agar belajar sabar, belajar tidak gampang marah, belajar mampu menguasai diri, belajar mampu mengendalikan diri, dan belajar mampu mengekang diri. Sebagai tanda iman kita terus bertumbuh sekalipun dalam situasi yang sulit dan sukar ini. Saudara-saudara, sekarang ini kita dianjurkan jaga jarak, berjauhan dengan sesama atau dengan orang lain, tapi tidak dengan Tuhan. Kita diminta agar mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita yang biasa beribadah di rumah gereja, saat ini kita diajak, mari beribadah di rumah saja. Jadikan rumah kita sebagai gereja kecil. Ibadah keluarga, mari kita tingkatkan. Sekarang ini banyak orang dalam ketakutan. Virus corona memaksa kita untuk datang berlutut, memohon dan meminta belas kasih Tuhan. Dulu sebelum virus ini mewabah, Tuhan panggil torang nemo datang. Tapi sekarang ketika corona mendekat, nyandak panggil torang datang sendiri cari Tuhan. Jadi ambil hikmah di balik peristiwa, ambil hikmah di balik suasana. Dengan adanya penyebaran virus COVID-19 ini, pasti ada maksud Tuhan dan pasti ada rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Dan mari bersama sebagai umat percaya, sebagai bangsa yang sedang dalam bergumul atas situasi ini, kita tempatkan doa puasa sebagai kekuatan kita. Percaya dalam waktu Tuhan, badai ini pasti akan berlalu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita dalam persekutuan ibadah ini. Dan sementara memberi persembahan, kita melakukan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, sumber kasih karunia dalam kehidupan ini. Kami percaya dalam kasih-Mu, Engkau yang sudah menuntun persekutuan ibadah kami di pagi ini. Dan dalam perkenanan-Mu, Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Dan semoga kami yang mendengarkan firman-Mu ini mengerti dan memahami dan dapat melakukan kehendak-Mu ini dalam kehidupan nyata di tengah hidup pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Terima kasih ya Allah Bapa dalam sorga, sampai saat ini kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi menuntun langkah dan jalan kehidupan kami. Sehingga kami bersyukur dengan segala kebaikan-Mu yang Engkau taruh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di hari Minggu ini kami berdoa bagi jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Tuntun dan bimbing langkah kami dalam setiap langkah juang yang kami tapaki. Berikan selalu kami hikmat dan kemampuan dari sorga, agar menjalani hidup yang Engkau perkenankan. Kami terus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Berkati kami para pendeta, berkati penatua dan syamaz, komisi-komisi kerja, sampai pada kostor dan pegawai. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang Tuhan perintahkan kami kerjakan dengan penuh sukacita, dengan memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kami. Terus kami nyatakan kepadamu Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi jemaat Gemim Nasaret Talikuran, khususnya bagi mereka yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan di sepanjang minggu berjalan ini. Keluarga Imbang Kambe, remaja Jeremy Lumintang, Bapak Meidi Rawung, Ibu Meiti Lumenta, keluarga Igir Poli, penatua Bapak Adrian Pusung, Ibu Riko Rimbing, Saudara Steve Pola, Bapak Max Rawung, Bapak John Pangalila, Saudara Michael Kawuwung, Saudari Astri Suot, Ibu Meiti Igir, Adik Ivo Eman, Ibu Mince Lumenta, Adik Bianca Sinaulan, Ibu Yece Pangke. Tuntun dan bimbing langkah hidup saudara-saudara kami ini, agar mereka boleh menikmati hari keberkatan-Mu dengan ketambahan umur hidup pribadi dan keluarga, dan mereka mengucap syukur dan terus mempersembahkan kehidupan mereka yang terbaik kepada Tuhan. Pun bagi mereka yang sakit, yang membutuhkan kasih setia dan kemurahan-Mu, Bapak Ferry Mongilala, Bapak Franz Liwe, Ibu Meidi Tenda Salmon, dan juga mungkin ada yang tak dapat kami sebutkan dalam persekutuan ibadah di pagi ini. Kami mohon tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih menjamah mereka yang sakit, agar oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan, mereka disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dan bagi keluarga yang berduka, keluarga besar Nayoan Panekenan dan keluarga besar Mamait Nayoan, dalam duka cita yang dalam, tangan-Mu Tuhan memegang mereka, kuasa kasih-Mu Tuhan menuntun mereka, agar mereka tidak merasa sendiri dalam menghadapi beban duka cita, karena kasih Tuhan melindungi dan kebesaran Tuhan menjaga dan menyertai mereka. Kepadamu Tuhan kami menaruh pengharapan, kepadamu Tuhan kami persembahkan segenap hidup kami semua. Dan kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami umat-Mu yang selalu berharap pada kasih sayang dan cinta-Mu. Berkati Tuhan pemerintah kami yang ada di Talikuran Raya, perlengkapi akan pemerintah kami, Hukum Tua Jerry Tambuhun SH, bersama perangkat pemerintahan Desa Talikuran, Hukum Tua Els Kaunang Wawor, bersama perangkat pemerintahan Desa Talikuran 1. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan
menguatkan pemerintah kami agar dengan situasi ini selalu menunaikan apa yang Tuhan perintahkan, menjadi pemimpin yang kami andalkan, karena selalu mendampingi masyarakat menghadapi pergumulan dengan mewabahnya virus COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan, pun kami sebagai warga masyarakat terus diberkati Tuhan, dan kami terus dimampukan Tuhan menghadapi situasi yang semakin sukar dan sulit ini. Tapi dengan hidup yang mendekatkan diri kepada Tuhan, Engkau Tuhan jawaban dari setiap persoalan dan pergumulan kami. Kami taruh letakkan hidup kami semua dalam tangan-Mu Bapa, dan kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau ada di setiap langkah hidup kami, baik kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat-Mu yang percaya dengan mewabahnya virus COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu, penjagaan dan pelindungan-Mu di dalamnya kami yang ada di Talikuran Raya ini. Masyarakat dan jemaat-Mu Tuhan, lindungi dan pagari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah seperti apa kata firman, kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kami semakin mencari Tuhan, dan kami mau ada pertobatan, mau menjadikan hidup ini menjadi orang-orang yang setia, yang takut akan Tuhan, dan orang-orang yang hidup memberi apa yang terbaik kepada Tuhan. Semoga dalam tuntunan-Mu Bapa, kami terus melangkah dalam pengharapan kasih dan setia-Mu selalu baru tiap pagi bagi kami orang-orang percaya yang menantikan anugerah dan berkat daripada-Mu. Ini doa kami, permohonan dan ucapan syukur. Kami naikkan ke hadirat-Mu dalam nama Yesus yang telah mengajar gereja-Mu berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua untuk berdiri, dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita melakukan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, demikian ibadah kita di saat ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai. Mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nazaret Talikuran,
menyampaikan terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Pendeta Selvi Imbang Kambe, Master Teologi, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nazaret Talikuran, yang telah memberkati kita lewat firman Tuhan dan lewat ibadah di saat ini. Dan terima kasih kepada seluruh jemaat Gemim Nazaret Talikuran yang boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah ini dengan kita beribadah di rumah masing-masing. Jangan lupa jaga jarak, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ikuti himbauan pemerintah dan juga himbauan dari gereja. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.